Kabar berita yang mantap, kali ini datang lagi dari negara kita Indonesia. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2023 tercatat tumbuh 5,17%. Ini adalah pertumbuhan di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan di atas 5% ini menjadi sorotan banyak media asing, beberapa di antaranya Reuters, Business Times, Financial Times, dan Nikkei. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua secara tak terduga meningkat ke tingkat tertinggi dalam 3 kuartal, ditopang oleh belanja rumah tangga dan pemerintah yang kuat dan meskipun ekspornya melemah di tengah jatuhnya harga komoditas, tulis Reuters, dikutip Senin 7 Agustus 2023. Reuters bahkan mengungkapkan bahwa angka 5,17% ini lebih tinggi dari polling mereka di kisaran 4,93%. Sementara itu, Nikkei menulis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% ini dipicu oleh konsumsi yang kuat seiring dengan adanya momen Lebaran 2023. Lantas yang jadi pertanyaannya, kenapa negara-negara besar menyoroti hutang Indonesia yang amat terkecil itu? Penasaran beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Financial Times menulis bahwa, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mengalahkan perkiraan karena pengeluaran pemerintah mengimbangi perlambatan komoditas. Financial Times mengutip perkiraan Refinitiv yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,9% pada kuartal 2 tahun 2023. Dari catatan BPS, 2 kali Lebaran dan libur panjang menjadi alasan terbesar ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2023 tumbuh di atas 5%. Hal ini terlihat dari konsumsi rumah tangga yang berhasil mencapai pertumbuhan 5,23%. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% di tahun 2023 pada kuartal 2 terutama didorong komponen konsumsi rumah tangga, PMTB, konsumsi pemerintah dan lembaga non-profit yang tumbuh positif, kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki utang terkecil di dunia. Hal itu disampaikan dalam event tahunan IdeaFest dengan topik pembicaraan Many Responsibilities Senayan, Minggu 1 Oktober 2023. Kalau Anda lihat utang kita salah satu negara terkecil utangnya di dunia, ini bukan menurut kita tapi sumbernya dari Bloomberg Source-nya, kata Luhut. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri WLN Indonesia pada triwulan 2 tahun 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi WLN Indonesia pada akhir triwulan 2 tahun 2023 tercatat sebesar 396,3 miliar dolar Amerika turun dibandingkan dengan posisi WLN akhir triwulan 1 tahun 2023 sebesar 403,2 miliar dolar Amerika. Dengan perkembangan tersebut, WLN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9%. Kontraksi pertumbuhan WLN ini terutama bersumber dari penurunan WLN sektor swasta. Sementara, WLN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Posisi WLN pemerintah pada akhir triwulan 2 tahun 2023 tercatat sebesar 192,5 miliar dolar Amerika turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194 miliar dolar Amerika atau secara tahunan tumbuh 2,8% year-on-year. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara SBN domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Lebih lanjut, Luhut pun menyoroti mengenai pendapat yang menyebutkan Indonesia akan bangkrut karena utang pemerintah semakin bertambah. Menurutnya, orang yang berpendapat seperti itu merupakan salah satu bukti tidak cinta terhadap tanah air.
Ada orang yang mengatakan kita mau bangkrut, maaf ya orang yang ngomong gitu gak ada kecintaan terhadap negaranya. Ini kita bicara data jangan bicara perasaan, ujarnya. Di samping itu, Luhut juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik saat ini. Terbukti, ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Sementara, negara lain terkontraksi. Kalau kau lihat ekonomi makro kita salah satu terbaik di dunia sekarang. Kita punya pertumbuhan ekonomi 5,31% tahun lalu, ujarnya. Luhut pun optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 6% di tahun 2026. Optimisme tersebut muncul lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga dengan baik, di mana ekonomi Indonesia stabil di angka 5% dalam beberapa tahun terakhir.